Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum IPA di SD tentang kelistrikan bersama Frihtian Nurma NIM 857866667 dari UBPJJ UT Surakarta dalam mata kuliah Praktikum IPA di SD dengan dosen pengampu Bapak I Gede Arjana SPD MSc RWTH. Praktikum kali ini bertujuan untuk menunjukkan adanya muatan listrik pada benda akibat yang timbul dari sifat muatan, memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan, menjelaskan aliran arus dan pengaruh tegangan dalam suatu rangkaian listrik, serta menunjukkan adanya energi listrik. Seperti biasa, sebelum kita mulai praktikum, kita pelajari dulu yuk. Listrik adalah salah satu penuh energi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Listrik dapat menimbulkan berbagai macam fenomena, mulai dari kilat hingga cahaya lampu. Muatan listrik. Setiap benda tersusun atas atom. Atom terdiri dari proton yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif, serta neutron yang tidak bermuatan. Jika suatu benda kelebihan elektron, maka benda tersebut bermuatan negatif. Sebaliknya, jika kekurangan elektron, maka benda tersebut bermuatan positif. Hukum Coulomb menjelaskan bahwa adanya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik. Semakin besar muatan listrik dan semakin dekat jarak antara kedua muatan, maka gaya listriknya akan semakin besar. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik di mana muatan listrik lain akan mengalami gaya listrik. Listrik dibedakan menjadi dua, listrik statis dan dinamis. Listrik statis adalah muatan listrik yang diam atau tidak mengalir. Contohnya, ketika menggosokkan penggaris plastik pada rambut kering, penggaris akan bermuatan listrik dan dapat menarik potongan kertas kecil. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang mengalir. Aliran muatan listrik inilah yang disebut arus listrik. Contohnya, arus listrik yang mengalir pada kabel untuk menyalakan lampu. Sekarang kita bahas arus listrik dan tegangan listrik. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui suatu penghantar dalam satu satuan waktu. Satuan arus listrik adalah ampere atau A. Tegangan listrik adalah beda potensial listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Tegangan listrik menyebabkan arus listrik mengalir. Satuan tegangan listrik adalah volt atau V. Hambatan listrik adalah suatu sifat bahan yang menghambat aliran arus listrik. Satuan hambatan listrik adalah ohm. Hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan pada suatu rangkaian listrik, yaitu dalam rumus V sama dengan I kali R. V menyatakan tegangan listrik, I menyatakan arus listrik, dan R menyatakan hambatan listrik. Rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, ada rangkaian listrik seri dan paralel. Perbedaannya, rangkaian listrik seri disusun secara berurutan sehingga arus listrik hanya memiliki satu jalan. Sedangkan rangkaian listrik paralel disusun secara bersambang sehingga arus listrik memiliki beberapa jalan. Daya listrik adalah laju energi listrik yang digunakan oleh suatu alat listrik. Satuan daya listrik adalah watt atau W. Rumus daya listrik yaitu P sama dengan V kali I, di mana P adalah daya listrik, V tegangan listrik, dan I arus listrik. Sumber arus listrik. Sumber arus listrik adalah alat yang dapat menghasilkan arus listrik seperti baterai, dinamo, dan generator. Aplikasi atau penggunaan listrik. Listrik memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua peralatan elektronik menggunakan listrik agar dapat berfungsi. Berikut ini beberapa contoh aplikasi penggunaan listrik. Untuk pencahayaan, bisa menggunakan lampu atau senter listrik. Alat rumah tangga, ada kulkas, televisi, komputer. Transportasi, contohnya kereta api listrik, mobil listrik. Industri, contohnya mesin produksi dan alat berat. Nah, itu dia materi tentang kelistrikan. Berikut adalah alat dan bahan untuk praktikum.
Percobaan pertama yang saya lakukan yaitu percobaan muatan listrik. Ini dilakukan dengan cara menggosok-gosokkan tas plastik dengan bola pingpong yang sebelumnya sudah digantung pada meja. Dapat kita lihat bahwa adanya gaya tarik-menarik antara tas plastik dengan bola pingpong. Hal tersebut membuktikan bahwa tas plastik yang telah digosok-gosok akan memiliki muatan listrik yang bisa menyebabkan bola pingpong tertarik. Yang berikutnya yaitu dengan menyisir rambut. Rambut tersebut disisir berkali-kali, kemudian setelah lama sisir didekatkan dengan potongan-potongan kertas kecil. Namun dalam percobaan ini kami mengalami kegagalan karena sisir tidak dapat menarik kertas-kertas kecil. Kemudian kami coba dengan langkah yang lain, yaitu dengan menggunakan penggaris plastik. Penggaris plastik tersebut kami gosok-gosokkan. Setelah lama kami dekatkan dengan potongan kertas kecil. Dapat kita saksikan adanya muatan listrik statis pada penggaris yang telah digosok-gosokkan sehingga dapat menarik kertas-kertas kecil. Yang berikutnya kita akan membuktikan akibat sifat muatan listrik, yaitu dengan menggunakan dua bola pingpong yang digantung dengan menggunakan kain wol dengan jarak kedua bola pingpong agak berdekatan tetapi tidak menempel. Yang pertama, kami menggosok kedua bola pingpong dengan menggunakan tas plastik. Lalu kami dekatkan kedua bola tersebut dan tidak ada gaya tarik-menarik melainkan tolak-menolak. Hal tersebut membuktikan bahwa bola pingpong keduanya memiliki muatan yang sama. Selanjutnya yaitu satu bola pingpong digosok dengan menggunakan tas plastik, yang satu digosok dengan menggunakan kain wol. Dapat kita saksikan bahwa kedua bola pingpong tersebut setelah didekatkan saling tarik-menarik. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua bola pingpong memiliki muatan yang berbeda. Selanjutnya, kedua bola pingpong digosok dengan menggunakan benang nilon. Dapat kita lihat adanya gaya tolak-menolak antara kedua pingpong tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua bola pingpong memiliki muatan yang sama. Berikutnya, bola pingpong kami gosok menggunakan tas plastik dan benang wol. Setelah didekatkan, dua bola pingpong tersebut menunjukkan gaya tarik-menarik. Berarti dua bola pingpong tersebut memiliki muatan yang berbeda, sehingga saling tarik-menarik. Berikutnya, bola pingpong kami gosok dengan tas plastik dan tali nilon. Dan hasilnya dua bola pingpong saling tarik-menarik, menunjukkan bahwa kedua bola pingpong memiliki muatan yang berbeda. Yang terakhir, bola pingpong kami gosok dengan menggunakan benang wol dan benang nilon. Hasilnya menunjukkan bola pingpong saling tarik-menarik. Percobaan berikutnya yaitu arus listrik, yaitu dengan mengaitkan penjepit kabel dalam rangkaian dengan suatu benda. Yang pertama saya lakukan yaitu menjepit kawat besi, dan bisa kita saksikan bahwa lampu menyala. Hal tersebut menunjukkan bahwa kawat besi bersifat konduktor atau mengalirkan arus listrik. Yang kedua, menjepit kawat tembaga. Bisa kita saksikan bahwa lampu menyala, menandakan bahwa kawat tembaga bersifat konduktor. Yang selanjutnya, sendok perak juga menyala, menunjukkan bahwa sendok perak bersifat konduktor. Selanjutnya, kayu. Bisa kita lihat bahwa lampu tidak menyala, menunjukkan bahwa kayu bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan arus listrik. Karet penghapus tidak menyala, menunjukkan bahwa karet penghapus bersifat isolator. Dihubungkan dengan grafit atau mata pensil, lampu menyala, menunjukkan bahwa grafit bersifat konduktor. Kemudian kertas tidak menyala, kertas bersifat isolator.
Selanjutnya tas kresek tidak menyala. Berikutnya air putih atau air keran biasa, lampu juga tidak menyala. Dan yang terakhir menggunakan air garam, lampu menyala, menunjukkan bahwa air garam bersifat konduktor. Selanjutnya kita akan menguji tegangan listrik. Kabel dihubungkan dengan kutub positif saja dan bisa kita lihat bahwa lampu tidak menyala. Berikutnya kabel dihubungkan dengan kutub positif dan kutub negatif satu baterai dan bisa kita lihat bahwa lampu tetap tidak menyala. Hal tersebut dikarenakan satu baterai dengan tegangan 1,5 volt tidak dapat menyalakan lampu yang jumlahnya 3 dengan masing-masing tegangan lampu sebesar 1,5 volt. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan dua baterai, kabel dihubungkan dengan kutub positif dan kutub negatif dan bisa kita lihat lampu akan menyala ketika penjepit dihubungkan. Terakhir yaitu menguji energi listrik. Prosedurnya yaitu dengan membuat rangkaian listrik seri dengan antara kabel tersebut ada lilitan kawat. Kita amati ketika rangkaian tersebut dihubungkan atau saklar dinyalakan selama 2 menit. Kemudian pada lilitan kawat tersebut kita tempelkan korek api dan kita akan amati apa yang akan terjadi. Hasilnya menunjukkan bahwa korek api tidak mengalami perubahan atau menyala. Selanjutnya rangkaian dibiarkan terbuka sehingga lampu tidak menyala dan pada lilitan kawat tersebut kita cek suhunya. Dapat kita lihat bahwa suhu mula-mula saat tidak terhubung adalah 35,9 derajat Celcius. Kemudian kita hubungkan saklar pada rangkaian atau penjepitnya dan bisa kita lihat lampu menyala. Kita tunggu hingga waktunya 2 menit. Setelah 2 menit kita cek suhu pada lilitan kawat tersebut dan hasilnya menunjukkan bahwa ada peningkatan, yaitu dari yang awalnya 35,9 menjadi 36,7 derajat Celcius. Berikut ini saya tampilkan data hasil pengamatan praktikum kelistrikan. Kelistrikan dapat disimpulkan bahwa muatan listrik adalah sifat benda yang bisa tarik-menarik atau tolak-menolak. Arus listrik adalah aliran listrik dalam kabel, tegangan listrik adalah dorongan agar listrik mengalir, serta energi listrik adalah tenaga listrik untuk menyalakan alat elektronik. Demikian praktikum kelistrikan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. See you on the next time. Thank you. Bye.